B.J. Habibie, nama yang tidak asing di telinga rakyat Indonesia. Baharudin Jusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia selama 1,4 tahun dan 2 bulan menjadi wakil presiden RI yang ketujuh. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung ITB, dan dilanjutkan ke Rheinische Technische Hochschule, Jerman pada 1955. Dengan dibiayai oleh ibunya, R.A. Tuti Marini Puspawardojo, Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikahi teman semanya, Ibu Hasri Ainun Besari pada 1962. Bersama dengan istrinya tinggal di Jerman, Habibie harus bekerja untuk membiayai biaya kuliah sekaligus biaya rumah tangganya. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie. Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapat gelar Doktor Ingenieur, Doktor Teknik dengan indeks prestasi summa cum laude. Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, B.J. Habibie sudah mulai bekerja untuk menghidupi keluarganya dan biaya studinya. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di Messerschmitt Bölkow Blohem atau MBB Hamburg pada tahun 1965 sampai tahun 1969 sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang, dan kemudian menjabat kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer di MBB pada tahun 1969 sampai tahun 1973. Atas kinerja dan kebriliannya, 4 tahun kemudian ia dipercaya sebagai Vice Presiden sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode tahun 1973 sampai tahun 1978 serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB pada 1978. Dialah menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman ini. Sebelum memasuki usia 40 tahun, karir Habibie sudah sangat cemerlang, terutama dalam desain dan konstruksi pesawat terbang. Habibie menjadi permata di negeri Jerman dan ia pun mendapat kedudukan terhormat baik secara materi maupun intelektualitas oleh orang Jerman. Selama bekerja di MBB Jerman, Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan sejumlah teori untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang termodinamika, konstruksi dan aerodinamika. Beberapa rumusan teorinya dikenal dalam dunia pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Pada 1968, B.J. Habibie telah mengundang sejumlah insinyur untuk bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi Pak Habibie. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan skill dan pengalaman SDM insinyur Indonesia untuk suatu saat bisa kembali ke Indonesia dan membuat produk industri dirgantara. Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui B.J. Habibie seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia. B.J. Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi dan prestise tinggi di Jerman. Hal ini dilakukan B.J. Habibie demi memberi sumbangsih ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Pada 1974 di usia 38 tahun, B.J. Habibie pulang ke tanah air. Ia pun diangkat menjadi penasihat pemerintah, langsung di bawah presiden, di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978.
Meskipun demikian dari tahun-tahun 1974 sampai tahun 1978, Habibie masih sering pulang pergi ke Jerman karena masih menjabat sebagai Vice Presiden dan Direktur Teknologi di MBB. Habibie mulai benar-benar fokus setelah ia melepaskan jabatan tingginya di perusahaan pesawat Jerman MBB pada 1978. Dan sejak itu, dari tahun 1978 hingga 1997, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menristek, sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT. Di samping itu Habibie juga diangkat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional dan berbagai jabatan lainnya. Habibie mewarisi kondisi kacau pasca pengunduran diri Soeharto akibat salah urus pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. B.J. Habibie tetap berusaha untuk membangun kembali Indonesia. Beberapa keputusan penting yang dilakukan adalah dengan lahirnya UU tentang otonomi daerah. Beliau pun mampu membebaskan rakyatnya untuk beraspirasi sehingga Indonesia bisa membuat banyak partai politik baru yang muncul. Mata uang Indonesia di mata asing saat itu yang mencapai Rp15.000 per dolar bisa ditekannya menjadi hanya di bawah Rp10.000 saja. Beliau pun mampu melikuidasi bank bermasalah kala itu. Melalui penerapan UU otonomi daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya UU otonomi daerah bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Namun B.J. Habibie pun dipaksa lengser saat itu setelah adanya sidang umum MPR di tahun 1999. Pidato pertanggungjawaban yang diberikannya ditolak MPR dengan alasan Timor Timur yang lepas dari Indonesia saat itu. Ia memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Setelah ia turun dari jabatannya sebagai presiden, ia lebih banyak tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasehat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center. Pada tanggal 11 September tahun 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, B.J. Habibie dikabarkan meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak tanggal 1 September tahun 2019. Ia kemudian dimakamkan di samping makam istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata Slot 120 pada tanggal 12 September tahun 2019 pukul 14 waktu Indonesia Barat.